Kenapa pengajuan limit aku laku tidak lolos atau tidak setujui dan kalian tidak punya limit di aku laku kalian? Jadi aplikasi aku lakunya tidak bisa dipakai buat pinjam ataupun pakai buat belanja cicilan atau pay letter. Nah, saya akan bahas di video kali ini. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin pengguna aku laku atau mungkin baru daftar, pastinya baru daftar ya, karena baru memulai pengajuan limit aku laku. Nah, di aku laku itu untuk masalah limitnya memang seperti itu. Jadi ada proses pengajuan di mana menentukan kalian itu layak diberikan limit berapa. Sama sih seperti sistem cara kerja kartu kredit. Sama seperti itu juga. Kalian layak untuk diberikan limit berapa. Nah, apakah limit ini akan bisa bertambah? Jawabannya bisa banget, tergantung penggunaan dan pemakaian. Jadi kalau kalian sudah dipercaya, histori kredit kalian bagus, lancar, ya pasti akan dinaikkan limitnya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah baru pertama kali pengajuan, tapi udah ditolak nih. Jadi aku laku nggak bisa diapa-apain nih, nganggur nih, nggak punya limit nih, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kok ditolak? Tentu ini banyak sekali faktornya. Nah, untuk bisa mengetahui solusinya, teman-teman harus tahu faktor apa penyebab kalian ditolak. Nah, tiap orang beda-beda ya. Saya tidak bisa menyarankan, oh si A karena ini, si B karena ini, si C karena ini, nggak bisa. Karena kondisinya pun juga harus kompleks untuk melihatnya. Nah, cara paling mudah untuk mengetahuinya adalah apakah kalian punya tunggakan di aplikasi lain. Apakah pernah kalian punya hutang yang belum terbayarkan? Apakah kalian pernah telat bayar tapi sudah lunas di aplikasi yang lain? Itu juga menentukan. Meskipun udah kalian lunasi, itu juga menentukan. Apakah teman-teman punya cicilan yang jumlah nominalnya itu besar, ya namun bukan pinjol ya, mungkin kayak cicilan rumah, cicilan motor, apakah punya? Kayak gitu. Apakah kalian ada pengeluaran tiap bulannya untuk cicilan-cicilan ini? Nah, itu juga menentukan. Dari besaran gaji yang kalian inputkan dengan nilai total tagihan kalian ini, itu berapa persen? Nah, kalau diberikan limit lagi oleh aku laku, misal senilai 3 juta atau 2 juta, apakah kira-kira itu akan membebani kalian jika maksimal kalian gunakan? Nah, itu juga ada dihitung semuanya. Jadi, teman-teman nggak bisa ngambil kesimpulan, oh karena A, karena B, karena C. Ya, banyak banget faktor yang menentukan. Bahkan alamat rumah sekalipun, masalah penginputan data kalian yang tidak meyakinkan pun, itu juga menjadi penyebab ditolak. KTP kalian ada yang burem, ya saat dia foto scan KTP pertama kali, itu juga bisa jadi penyebab ditolaknya pengajuan limit kalian. Nah, perlu banyak inputan data yang meyakinkan agar limitnya itu bisa diterima atau diberikan kadang limit yang agak besar. Jujur, waktu itu saya pengguna aku laku saat awal saya daftar, itu limitnya cuma kecil ya, cuma berapa ratus ribu atau berapa gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya dinaik-naikkan sendiri sama aku laku, sehingga sekarang kalau nggak salah 7 juta Pak ya. Saya terakhir udah lama sih untuk buka aku laku, nggak pakai aku laku lagi. Tapi ya, itu yang harus teman-teman perhatikan juga untuk masalah kenapa kok pengajuan limit kalian ditolak atau pengajuan limit aku laku kalian gagal. Ya karena itu, faktor-faktor profil keuangan, terus kemudian data kalian, terus kemudian kalian ini meyakinkan atau tidak untuk diberikan limit sebesar itu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan paling umumnya ya. Sekarang bagaimana solusinya? Solusinya agar teman-teman dapat pengajuan limit tentu saja ya, kalau orang lain itu tanpa memasukkan BPJS, tanpa memasukkan data-data yang lain, data-data pribadi yang lain, itu sudah dipercaya, ya mau nggak mau teman-teman harus memasukkan data-data itu biar teman-teman dipercaya. Contoh misal BPJS, NPWP, atau mungkin ya akun media sosial atau apapun itu yang diminta, ya teman-teman harus masukkan. Biar apa? Biar ya untuk sebagai faktor ya, faktor untuk agar kalian bisa sedikit dipercaya. Nah, tapi ya kembali lagi loh teman-teman ya, kembali lagi. Itu pun juga kadang tidak cukup kalau memang faktor atau mungkin profil keuangan kita di belakang itu buruk banget, itu nggak bakal bisa kalian diterima ya. Jadi perhatikan, solusinya tidak ada cara lain selain ya dengan memperbaiki, meningkatkan kepercayaan aku laku kepada kalian. Ya, mulai mungkin transaksi cash dulu, bayarnya rutin, transaksi bulanan, dan lain sebagainya, itu mungkin salah satunya. Ya, jadi itulah. Tapi sebenarnya teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, saya pengen sampaikan juga buat teman-teman bahwa pengajuan limit itu ketika kalian mendapatkan limit, itu kalian punya tanggung jawab besar juga untuk menjaganya. Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang kehack atau kebobol akunnya, sehingga limitnya ini dipakai orang lain, yang mana dia harus bayar dan terjebak hutang di sana, padahal bukan dia yang menghabiskan uang yang ada di sana. Itu harus kalian perhatikan juga, harus hati-hati. Dan masalah bunganya juga gede, ya.
tidak sekecil bank gitu ya, tapi namanya bunga tetap bunga. Buat sebagai umat muslim pasti tahu kalau bunga itu istilahnya adalah riba. Akan ada dosa riba di sana yang mana ya sebaiknya teman-teman hindari. Kalau ada alternatif pinjaman syariah, bisa lari ke pinjaman syariah. Atau pinjaman ke kerabat, bisa ke kerabat aja. Yang tidak memberikan bunga tentunya. Ya, ini cuma sekedar saran aja, boleh diambil atau tidak, tapi yang jelas setidaknya kalian mendengar apa yang ingin saya sampaikan, dan teman-teman juga bisa mulai berpikir 2 kali ketika ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman manapun, baik di bank, di pinjol, paylater, apapun itu teman-teman harus punya pertimbangan yang kuat agar teman-teman tidak terkena dampak dan resikonya di belakang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.